12 miliar hilang gara-gara pandemi. 1 juta. Modal pertama 1 juta. 1 juta. Yang ada sekarang nih jualan dari rumah itu bisa sampai berapa sih? Mungkin bisa di atas 200-300 sih bisa ya. Lu, apa kabar? Baik, alhamdulillah coach. Teman-teman, Anda tahu nggak beliau ini siapa? Ini pengusaha hebat, wanita keren, ya banyak bisnisnya, dan sekarang menjadi salah satu bisnis partner Reno Barak gara-gara juragan zaman now. Coba ngeri nggak tuh? Ngeri nggak? Mesti cerita dulu. Mesti cerita. Bu Lulu, waktu awal bisnis karir itu apa sih? Waktu awal pertama kali menjalankan bisnis? Awalnya sih sebenarnya di tour travel. Tour and travel. Ya. Tour travel apa? Nirwana Dunia Wisata. Oh. Jadi memang kita melayani ya tidak hanya tiketing, tour juga, terus urus dokumen, semuanya lah coach itu di situ. Oh. Tour and travel sejak tahun berapa? 2006 kita mulai. Jadi berkembang tuh ya travel ya? Berkembang karena memang kita waktu itu masuk juga kan ke kementerian, corporate gitu. Jadi memang besarnya kita handle itu. Jadi masuk banyak kenal orang dari kementerian dari mana? Ini aja sih ya dari kenal dari temen mencoba masuk, ya akhirnya dicoba, mereka cocok, terus akhirnya berkelanjut berlanjut lah untuk berlanjut. Tapi itu lewat jalur teman. Lewat jalur teman. Oke, baik. Produknya tiket, tour, urus dokumen, terus pengurusan juga dokumen, transportasi, hotel, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia juga luar negeri. Outbound juga. Oke. Lalu kenapa pindah ke kuliner? Panjang ceritanya. Memang bisnis tour travel ini kan agak-agak gimana ya, maksudnya mengikuti perkembangan zaman. Kita pas setelah datangnya online itu, nah mulai tuh yang tadinya kayak FIT datang ke kantor udah mulai nggak ada gitu kan. Terus mereka juga saya perkembangan lah. Saya tidak mengikuti perkembangan dalam arti mungkin waktu itu saya harusnya entah ikut di sistem online atau apa, tapi saya masih konvensional gitu kan. Jadi gara-gara travel agent online itu ini ya dampaknya besar. Dampaknya besar. Disrupsi banget itu ya. Iya, karena mereka misalkan pesen pasti mereka akan bandingkan. Oh di sini aja segini. Nah sedangkan Traveloka segini, ini segini. Gitu. Akhirnya kita kan nggak bisa apa-apa. Ya. Dan terus waktu itu kan memang dari airline sendiri kan masih ada komisi. Dari penjualan tiket itu kan masih ada komisi lagi kan. Tapi itu sekarang udah ditiadakan, hilang. Jadi harus markup ya. Jadi markup pastinya ya walaupun bukan markup sih coach. Arti misalkan harga tiket itu kan kita udah dapat. Tapi kan di luar dapatnya fee itu masih ada komisi. Oh gitu. Masih ada. Nah itu udah hilang komisinya. Ya kan lo ngandelin tiket domestik kan berapalah profitnya. Nah setelah itu datanglah pandemi. Jadi pandemi itu benar-benar memutuskan penundaan yang tadinya udah turun, pandemi udah final. Dan saya masih berusaha mempertahankan, dalam arti anak-anak ini kan saya coba pegawai ini saya coba bertahankan gitu. Ternyata itu malah makin bikin babak belur. Begitu pandemik selesai benar-benar hilang semua coach. Dari saya juga ya ibaratnya dulu bisnis saya memang berjalan itu memang ada privilege lah dari orang tua lah gitu kan. Dan saya modal itu kan tetaplah modal waktu itu. Modal awal dari orang tua berapa waktu itu? Waktu itu modal awal dari orang tua sih sekitar 1 dapat itu coach. 1 apa? 1 miliar? Buat travel? Gila gede banget ya. Dan Metro TV dulu memang masuk juga ke aku. Oh, Metro TV. Aku pegang di redaksi. Iya. Dan besarnya itu di Metro. Metro itu sebulan itu bisa kasih omset saya itu sekitar 500. Metro saja. Metro saja. Wow, karena pegang redaksi. Jadi memang kan pasti mereka keluar terus ya, keliling news report segala macam ya. Jadi total sales 1 tahun travel itu berapa?
terbaiknya? Terbaiknya waktu itu bisa sampai kalau sebulan rata-rata 1 lah. Serius? Bisa sampai 12 miliar? Dulu. 12 miliar hilang gara-gara pandemi? Ya, karena terus juga saya berani ambil modal di bank, ya kan. Terus memang benernya sih bisnis saya tuh banyak, Coach. Ya dari travel, terus saya dulu ada konsultan, juga ada ekspedisi. Konsultan apa waktu itu? Perbankan. Konsultan iya, perbankan. Jadi orang tua memang. Orang tua basicnya kan karena memang di bank. Nah, akhirnya saya membantu. Cuma saya terus ya udah, akhirnya begitu deh. Nggak tahu, mungkin salah apa ya? Bisnisnya lah salah, hitung-hitungannya. Akhirnya semua begitu pandemi kelar. Stop semua ya? Stop. Full. Gedung habis. Kenapa larinya ke pandemi? Kenapa larinya ke kuliner? Kenapa dari pandemi larinya ke kuliner? Sebenarnya awalnya juga bingung begitu, nggak ada kerjaan sama sekali kan. Waktu di awal 2019 itu sampai bulan Maret kan udah benar-benar nggak punya kerjaan. Jadi saya ini mau ngapain lah, gitu kan. Terus kita coba paling gampang mungkin kuliner kali ya. Itu saya coba akhirnya bumbu dulu nih, bumbu pecel, karena memang biasanya dulu masih ada yang pesen-pesen gitu kan. Akhirnya coba, terus sekedar modalnya diposting, tawarin teman-teman, mereka cocok. Nah, temen tuh membantu juga untuk marketingnya. Mati dia posting lah di story dia, posting. Tapi dengan itu mereka cocok kan. Nah, akhirnya berkembang. Tapi saya melihat 2 bulan kalau saya cuma jualan kayak begini aja, orang mungkin nggak repeatnya pasti sama. Akhirnya coba peyek. Nah, peyek bagus juga tuh penjualan tuh, Coach, untuk peyek. Nah, setelah itu saya bingung lagi nih mau ngapain. Akhirnya kok ayam ingkung nih kan biasanya memang sering dimasak gitu kan. Ya udah, kita coba ini. Saya bikin pakai packaging yang mungkin menarik gitu kan. Posting pakai besek gitu iya betul, saya pakai besek. Mungkin melihatnya orang kayaknya tradisional banget gitu kan. Saya coba posting, jual, ya alhamdulillah itu ramai banget. Jadi itu turning point ya. By the way, setelah travel udah hancur, berarti ada berapa aset yang hilang tuh? Berapa nilai aset yang akhirnya hilang? Nilai aset yang hilang sekitar 5 miliar, aset hilang tuh 5 miliar, omset 12 miliar hilang. Aduh, memang akhirnya gimana ya? Mungkin ya itu ya, Coach. Ya ruko kan juga di daerah Harmoni itu kan. Iya. Oke. Pas setelah selesai, modal pertama berapa untuk memulai kembali waktu itu? Jujur cuma 1 juta. 1 juta? Modal pertama 1 juta. 1 juta. Wow. Itu jadi dari 1 juta jadi sekarang ini itu dari uang itu tuh. Nggak ada puter, maksudnya nggak pinjem uang bank lagi, nggak apa. Kalau uang bank sampai sekarang sih enggak, karena nggak ada utang bank. Tapi memang untuk memulai bisnis saat ini memang jauh lebih berat. Lebih berat. Jauh lebih berat. Untuk memulai bisnis, tapi dulu 1 miliar kan. Iyalah, dulu 1 miliar ya lebih enteng daripada 1 juta. Kayaknya sekarang tuh udah gitu. Aduh, mau mulai misalkan mau minjem lagi ke bank, ya bagaimana gitu ya, kan. Benar, ya. Tapi aset juga udah nggak ada kan, maksudnya untuk diagunkan. Betul. Bank tidak akan seringan dulu percayanya. Kalau dulu kan, Ibu top up aja, Bu. Iya, dulu selalu gitu ya. Selalu gitu, top up aja gitu kan. Masih orang kita juga punya omset bagus gitu kan. Oke, nah ayam ingkung. Ayam ingkung itu apa? Banyak orang yang nggak tahu ayam ingkung. Sebenarnya ingkung itu kan ayam utuh yang dibentuknya tuh seperti manekung gitu loh. Jadi dia ibaratnya kayak bersujud gitu. Ayam bersujud. Jadi memang itu biasanya untuk acara-acara selamatan, syukuran gitu. Jadi sejarahnya ayam ingkung tuh gimana? Sejarahnya? Sejarahnya dulu di zaman, ya kalau dari ini cerita ya, maksudnya dari zaman Mataram dulu lah. Untuk memang persembahan untuk
acara-acara apa sih namanya Kerajaan, di kerajaan gitu. Dan sampai sekarang masih pakai ayam ingkung? Kalau selamatan di memang keraton kalau di gitu? keraton itu masih tetap pakai. Oke. Tapi kemudian ayam ingkung diperkenalkan ke masyarakat untuk dimakan sehari-hari atau untuk selamatan? Iya, saya perkenalkan untuk makan sehari-hari. Makan sehari-hari. Karena enak sih ya, empuk gitu, empuk banget betul. kan. Dan memang kita pakainya juga ayam kampung. Ayam kampung. Ayam itu harus diolah lagi nggak atau bisa langsung dimakan? Langsung dimakan, karena memang udah ready untuk ready dimakan. to eat ya? Jadi nggak usah digoreng lagi, nggak usah langsung dimakan. Kuahnya? Kuahnya jadi nanti dipanaskan itu, misalkan kalau mau pengen anget gitu kan dipanaskan, diguyur aja. Jadi kental-kental gitu. Oh, iya. Keren. Gitu. Isi ayam ingkung itu apa saja? Awalnya kan saya cuma ayam ingkung. Iya. Nah, aku mikir lagi nih, kalau cuma ayam ingkung kayaknya kurang ini ya, tambahin kurang lah. Menarik ya? Kurang menarik. Akhirnya saya tambahin gudeg. Krecek. Ada gudeg krecek. Terus apa namanya, tahu pindang, tahu bacem, telur pindang gitu, sambel. Nah itu jadi kesatuan yang kayaknya, nah ini yang mungkin menarik. Ini yang menarik. Nah. Oke, wah keren banget. So jadi ayam ingkung pada saat sukses terkenal, omset sekarang berapa? Untuk bukan ayam ingkung ya, jadi untuk keseluruhan. Secara keseluruhan. Sekarang sih di atas 100-an. Sudah di atas 100. Kemarin juga saya margin jauh lebih bagus dari travel dong ya. Iya, benar. Benar Coach, benar. Omset 1M mungkin margin 2% ya kalau travel ya. Iya, dulu masih bisa dapat 5-7. Awal-awal tuh masih bisa lah 10 Coach. Begitu kesini aduh 5 aja berat. Iya, udah 2% lah paling. 2% itu udah top tuh ya. Udah top. 2% ya sekarang udah Oke lah ya. Jadi walaupun salesnya kecil, tapi karena marginnya sangat bagus, cukup tercover ya. Cukup. Omset tertinggi kalau misalnya mau dikejar, ini kan masalah bisnis yang ada sekarang kan bukan soal demand-nya, betul nggak ya? Tapi masalah kapital permodalannya. Kalau misalnya modal ada, sebetulnya bisa sampai berapa sih potensi bisnis kuliner? Ini by the way berarti kan tidak ada tempat makan. Nggak ada, betul, hanya online. Cuma dapur kan modalnya ya? Dapur, staffnya juga dikit, benar nggak? Betul. Tapi bisa 100 juta per bulan, itu sangat efisien sekali, benar nggak ya? Nah, kalau misalnya mau di-push penjualannya, dengan segala macam permodalan yang diberikan, kalau misalnya dengan modal yang sama seperti dulu atau katakan naik 2-3 kali lipat permodalan, sebetulnya potensi bisnis kuliner yang ada sekarang nih, jualan dari rumah itu bisa sampai berapa sih? Mungkin bisa di atas 200-300 sih bisa ya. 200-300. Karena kemarin saya juga sudah dapat ini Coach, waktu para game Solo itu. Oh ya. Saya menghandle selama 2 minggu untuk volunteer di Jakarta itu. Sehari 600 box. Itu pagi, siang, malam. Sehari 600 box. Jadi 300 snack, 300 makan malam, makan siang, makan malam. Jadi bisa bayangin ya teman-teman. Ini bisnis modal 1 juta. Sekarang salesnya 100 juta. Bisa dibayangin nggak tuh? Tidak ada utang bank, ya. Tidak ada tempat. Maksudnya tidak ada resto. Nggak ada resto. Modalnya cuma dapur. Saya juga udah pernah datang soalnya ke dapur beliau nih. Modal dapur, kemudian fokusnya ada pada menjual dari online. Betul ya? Cara jualannya gimana sih? Ya, itu jualannya ya promosi sih sebenarnya, efektif dan network dari kawan-kawan. Network, kawan-kawan dan online? Online, begitu juga saya mulai masuk di e-order. E-order Pemda. Nah dari situ saya market lagi nih Coach. Saya memang dulu di travel itu kan juga basicnya waktu itu customerku dari Pemda, banyak wali kota, kecamatan. Nah saya coba mulai masuk lagi. Jadi akhirnya dapet lah dari situ. Kalau langsung datang ke pemerintah boleh nggak sih? Bisa nggak sih? Tanpa e-order? Nggak bisa, karena memang untuk sekarang ini. Kalau yang tidak official bisa? Mungkin bisa. Tapi untuk Pemda sendiri memang untuk pengadaan makanan ya? Itu harus yang terdaftar di e-order.
Oh. Jadi kita misalkan datang. Gimana sih caranya? Caranya kalau teman-teman pengen melakukan hal yang sama. Oh ya, jadi memang dari binaan. Dari binaan. Nah, waktu itu saya ikutnya di Jackpreneur, Coach. Oke. Saya binaan Jackpreneur, saya masuk di sana. Ya memang kita harus aktif sih sebenarnya. Walaupun kan banyak tuh UKM yang terdaftar di situ. Tapi kalau kita nggak aktif ya memang sama pembina juga nggak digubris lah gitu ya. Kalau menurut saya. Jadi saya aktif, terus didaftarkan saya memang. Jadi mereka punya tahap-tahap sih awalnya gitu, maksudnya untuk pembinaan tuh nggak bisa tuh langsung mau minta e-order. Tapi saya karena saya aktif terus ini akhirnya bisa dibikinkan e-order, didaftarkan, akhirnya masuk. Oke. Nah, jadi ikut dulu binaan. Jadi ke kecamatan kita datang, kita minta ikut di Jackpreneur. Nah setelah terdaftar kita ikut tuh pelatihan-pelatihan. Jadi memang banyak sih manfaat yang saya dapat. Selain saya juga perizinan saya sudah dapatkan, Coach. Udah ya. Dulu kan nggak ada. Iya, dulu kan belum. Nah itu setelah begitu JJN selesai, ya saya masuk tuh ke itu. Nah nilai dari JJN-nya itu sendiri yang bikin mereka, oh hebat ya ternyata di kecamatan dia ada UKM begini-begini. Nah, itu yang bikin mereka ini. JJN itu singkatan dari Juragan Zaman Now. Ini adalah sebuah program Metro TV pada tahun 2021 berarti. 2021. Kita 2021. Awal tahun. Jadi penilaian tahun lalu yang season 1 dikurasi, lalu kemudian dipilih siapa yang bisa masuk untuk besar. Diberi pendanaan permodalan. Oke. Masuk, dikasih modal, setelah itu modal itu diapain? Itu yang menjadi ujian. Modal dikasih 5 juta waktu 5 juta, ya. 5 juta ini bisa dipakai buat apa? Nah, dulu waktu itu diapain ya waktu itu? Aku buat marketing marketing sama promosi ya promosi sih, terus sama bikin tambahan modal untuk perlengkapan. Dan ternyata bisa meningkatkan penjualan waktu itu ya? Iya. Bisa meningkatkan penjualan yang kalau nggak salah 40% ya kenaikannya waktu itu ya. Jadi dalam waktu yang sangat-sangat singkat 5 juta bisa naikin omset 40%. Nah di situ panelis lihat nih Pak Reno Barak, wah ini bisnisnya keren. Saya ditanya. Jadi Pak Irwan Musri nanya saya, jadi Tom bagusnya diapain? Ini bisnis nggak bisa diinvest, saya bilang gitu. Ini bisnis nggak bisa diinvest. Kenapa? Karena nggak ada aset, nggak ada apa-apa. Tapi potensinya omset miliaran. Kok bisa? Dari vendor financing atau dari sistem financing. Oh, mau nggak? Saya bilang. Wah, I'm in, dia bilang gitu kan. Oleh gue mau gitu. Nah, itulah awal-awal mulanya sehingga teman-teman kalau Anda punya kesempatan untuk nonton Juragan Zaman Now harus lihat Juragan Zaman Now itu. Anda bisa belajar tentang pitching, Anda belajar tentang bagaimana para investor itu berpikir. Anda juga belajar bagaimana para pengusaha ketika sudah diberi mentoring, karena di mentoring diajarin caranya untuk bisa mengembangkan bisnis, itu gimana caranya kok mereka bisa berkembang. Nah, itu yang membuat mereka bermanfaat banget. Anda harus nonton Juragan Zaman Now. Jadi sejak Juragan Zaman Now waktu itu ingat banget saya sales kan paling cuma 20-30 juta ya. Waktu itu kan terakhir di 50-an, Coach. 50-an juta. 50. Tapi kan dari awal kan nggak segitu kan? Nggak segitu, iya. 20, 30 terus naik kan? Naik terus. 50. Habis itu sales tertinggi yang pernah dicapai setelah JJN berapa? Penjualan tertinggi. Itu para game itu saya handle. Bisa mencapai antara 150-200 ya, gitu. 150 lah. Kalau 200 sih belum. Belum pernah tembus 200. Belum. Oke. Jadi kalau dengan kondisi sekarang 150 bisa capai ya? Bisa. Oke. Kalau misalnya pengusaha UKM ini mau mengikuti jejaknya Lulu, kira-kira langkah apa sih yang harus diambil? Dari modal cuma 1 juta, sekarang bisa 100 average 100 juta, tertinggi 150 juta. Dengan margin di atas 60% ya kan. Gokil banget. Ya mungkin sih kalau saya sih ya
mungkin lebih baik memang kita tetap masuk ya kayak binaan gitu. Pembinaan. Harus ada mentor ya. Mentor ya. Memang sebenarnya sih pas waktu saya di JJN itu kan saya juga masih bingung tuh coach. Nah makanya berkat coach kan diarahkan tuh udah jelas gitu. Ini mau kemana sih ini? Ya itu. Kalau dari saya waktu itu melihatnya gini, ayam ingkung itu bukan sesuatu yang bisa dimakan setiap hari. Dan kalau core skillnya Bu Lulu ini hebatnya adalah di makanan, di masakan. Jadi harus diciptakan sebuah produk yang bisa dimakan setiap hari. Ya, salah satunya adalah catering gitu ya. Iya, betul. Salah satunya catering. Jadi apapun yang dibutuhkan ya bisa dibikin ya kita buat. Karena tidak boleh ada stok ya. Kita cerita waktu itu ya. Yeah. Kita nggak boleh ada stok. Jadi berdasarkan permintaan itu yang dibuat. Jadi benar-benar fresh. Barangnya habis dan untungnya jadi lebih maksimal. Ya, selain mentor apa lagi? Mentor ya setelah ikut pembinaan kan. Pembinaan dalam arti kita punya perizinan gitu kan, perizinan terus dan sekarang juga kan kayak dari perizinan itu kita ikut di binaan, saya juga dapat yang kayak halal udah bisa coach, sudah dapat saya halal. Terus sekarang saya lagi urus haki. Oke, itu mesti cepat tuh. Iya, yes, jadi memang sudah pelatihannya sudah proses sih itu. Jadi memang yang harus diiniin ya sama promosi ya. Dan yang satu saya pelajari adalah ya nggak bisa, maksudnya tidak boleh menolak apapun itu pesanan. Oh, nggak boleh nolak pesanan. Jadi kayak misalkan Sudin itu biasanya tuh itu selalu dadakan, nggak pernah gitu satu hari. Nanti baru ngeklik e-ordernya setelah kita kirim. Oh, okay. Kan harus klik dulu e-order sistem baru kita proses pesanan. Nah ini nggak, mereka tuh ya cuma WA, Bu hari ini ya nanti buat siang. Itu mintanya kadang jam 8, setengah 9 untuk makan siang. Saya itu tuh untuk ngirim ke rumah-rumah pompa itu coach. Jadi saya selalu pasti bilang. Rumah pompa itu apa sih? Jadi untuk yang kalau pengendali banjir. Oh. Itu kan di bawahnya Sudin Tata Air. Iya. Nah, kirim kan ada pekerjanya kan untuk ngurus itu di rumah-rumah pompa. Jadi kirim misalkan sini 20, sana 10, sana 10 gitu. Jadi saya pasti bilang ready. Tapi menu nggak bisa milih ya, gue bilang gitu. Yeah. Oke, kirim. Oke. Non negotiable ya. Pokoknya, tidak ada negosiasi. Pilih ada makanan apa? Pilihannya adanya apa sudah. Jadi nggak. Tapi mereka bisa begitu karena sudah percaya kan, iya, benar nggak? Iya betul. Jadi mereka udah coba. Nggak akan bertanya lagi ini rasanya gimana, rasanya, iya. Bisa diterima atau nggak, udah pasti acceptable. Iya. Sebelumnya kan mereka sudah ini dulu, coba dulu coach. Jadi sudah oke untuk kirim. Kalau tidak lewat jalur pembinaan, ada jalur lain nggak? Mungkin marketing ya. Kita promosinya di medsos sekarang yang luar biasa juga. Jadi saya sampai sekarang juga masih yang saya nggak tahu nih dari mana tiba-tiba masuk. Itu pesanan. Karena marketing organiknya ya? Iya. Jadi marketing organik penting banget. Jadi apa saja yang dilakukan di marketing organik? Promo ya apa namanya? Posting tiap hari. Ada ini posting terus. Dan ya mungkin hashtagnya itu kali ya. Jadi bikin orang nyari yang kita nggak tahu dari mana nih. Mereka nyari langsung ke bio gitu ya? Langsung ke bio nyari langsung klik, order. Order. Wah. Ya itu kayak yang untuk diuntungkannya mungkin Jakarta ayam ingkung nggak terlalu banyak kayaknya ya. Ya saingannya nggak. Saingannya sedikit, jadi masih marketnya masih bagus. Wow. Kedepannya ayam ingkung mau dibawa kemana nih? Pengennya sih ya buka restoran coach. Buka restoran, kan costnya gede restoran. Ya dalam arti kalau punya banyak, ya sekarang kita mau makan di restoran di mana Bu, gitu. Oh, ada banyak. Jadi ada. Dan waktu saya dimasuk di Grand Hyatt itu pun, sampai sekarang customer masih terus loyal loh. Yang mereka makan di. Gimana ceritanya masuk Grand Hyatt itu gimana ceritanya? Waktu itu kan ditawarin dari Pak Reno. Dari Pak Reno, terus? Untuk buka seminggu di sana. Ya kita udah langsung kan di Grand Cafe itu. Yeah. Nah setelah itu kan banyak pengunjung tuh. Waktu itu pas bulan puasa juga betul. Banyak pengunjung untuk iftar kan, buka puasa di sana.
Ya itu banyak juga ternyata responnya bagus juga dari situ. Jadi dari situ mereka lanjut sendiri. Berlanjut tuh. Oke. Berlanjut. Jadi kadang, Bu saya mau makan di mana ya restorannya? Pak Reno berjasa juga ya. Oh iya betul. betul banget betul. Makanya aku bilang Palan nggak masukin lagi nih ke Grand Hyatt. Harusnya sih bisa sih, Pastinya bisa ya. Mudah-mudahan aja tahu ini apa namanya pas Ramadan lagi kan? Ramadan lagi. Berapa penting bisnis plan untuk sebuah bisnis? Perencanaan dalam bisnis berapa penting? Ya penting sih. Jadi kita bisa. Nah itu dia. Jadi menurut aku sih penting coach bisnis plan. Jadi mau dibawa kemana, terus mau ngapain nih kita untuk tahun depan dengan sekarang progres yang sudah kita dapat, ya kan? Kedepannya mau lebih berkembang tuh harus bagaimana nih bisnis plan kita gitu. Kalau dari Juragan Zaman Now, apa yang didapat? Pelajaran apa yang paling berharga selama mentoring, selama ikut menjadi finalis? Apa yang paling berharga? Itu mengerti pitch deck. Pitch deck satu. Jadi kan saya selama ini juga baru kan, saya nggak pernah gitu yang namanya bikin presentasi gitu ya? Pitch deck yang kayak begitu. Itu ya akhirnya itu membuka ini wawasan, terus bikin nambah ini kita ya. Terus apalagi ya selain itu yang pasti nama jadi brand juga dikenal orang. Brand dikenal. Jadi recommended ya orang untuk ikut JJM. Oh iya betul, recommend banget. Mesti nonton dulu, nanti belajar ya. Untuk belajar, beda banget nih. Ayam ingkungku tuh udah itu loh coach, udah dimakan sama. Jadi dari waktu Juragan Zaman Now saya tayang, itu besoknya tuh ada yang telepon. Oke. Telepon, pesen, coba kan dia mencoba. Waktu itu gudeg ingkung, ya, dia coba. Setelah itu dia cocok, dia respon lagi. Sampai sekarang sih masih berhubungan dan masih pesen cocok, dia telepon lagi. Dia minta bikinin tumpeng, bikin nasi bok. Itu untuk dimakan Pak Hamzahas. Jadi memang ayam ingkungku udah dimakan Pak Fadlijon, Menteri Budi Karya. Itu udah banyak menteri. Keren. Ini makanan para menteri rupanya ya. Bukan raja ya. Bukan raja. Iya, jadi itu. Alhamdulillah jadi. Tapi dari situ. Keren. Positioning ayam ingkung adalah ayamnya keraton, ayam sultan ya, ayamnya orang-orang yang memang pejabat-pejabat, akhirnya yang makan real pejabat-pejabat. Ada testimoni nggak dari bos-bos? Paling hanya ada ucapannya untuk Pak Menteri gitu, yaitu Pak Fadli gitu, boleh, saya iniin aja. Kalau gitu bikinnya yang banyak pura-puranya. Iya betul. Terima kasih Pak Jokowi, ini orderannya. Iya harusnya itu kayaknya ya Pak Jokowi yang belum coba. Iya Pak Jokowi harusnya Pak Jokowi dikirimin khusus ayam ingkung gitu pas pampres. Wow, keren. Jadi kalau pertama adalah punya mentor, yang kedua harus berani atau mengikuti program-program di mana program pembinaan itu bisa masuk. Networking ternyata sangat penting banget ya. Betul. Kemudian inovasi produk penting banget. Penting nggak sih berinovasi dalam produk? Perlu. Penting juga itu. Karena kan bukan hanya ayam ingkung kan, awalnya kan ayam ingkung saja kan. Iya. Sekarang kan sudah melebar kan? Sudah melebar. Apa aja? Jadi saya juga udah ada nasi liwet. Nasi liwet. Nasi liwet udah ada. Udah. Jadi Sunda, Jawa, terus kadang masakan Manado juga saya. Jadi nasional ya, seluruh Indonesia ya. Jadi mereka misalkan kayak tumpeng gitu kan, isinya saya punya base standarnya tumpeng saya. Nah mereka bisa nggak diganti dengan masakan ini atau nggak menu ini? Ya, saya bilang bisa. Bisa ya. Kalau masakan Manado apa? Biasa yang itu cakalang, cakalang, rica-rica itu. Rica-rica. Terus masakan Medan gitu. Jadi masakan Medan apaan? Jadi waktu pas itu mereka bilang bisa bikinin roti itu nggak jala. Roti jala. Jadi ya udah saya buat. Padahal itu benar-benar baru. Dapat aja gitu resepnya gitu ya. Dapat aja. Karena kan juga
suami kan orang Medan kan. Oh. Jadi maksudnya masih bisa lah. Tahu bisa gitu. Dapat intipan-intipan ya. Intipan-intipan. Ya. Wow. Inovasi. Dan terus kita bikin mungkin dari packagingnya. Jadi bikin menarik. Jadi orang melihatnya, oh iya bagus nih ininya, kemasannya. Terus bikin juga quote, maksudnya kalau misalkan pas event-event apa sih orang mau selamatan atau apapun itu, kan misalkan pesan tumpeng, saya sediakan juga mungkin sate tampahnya, rujak, terus kue-kue tradisional. Dan selama ini sih saya memang nggak semua saya buat, tapi saya berdayakan juga sih UKM dalam arti teman-teman yang di sekitar yang mereka punya usaha misalkan bikin roti gitu. Nah saya ambil dari dia. Snack-snacknya kan saya untuk kirim ke Pemda juga itu kan itu jadi dari teman-teman juga. Jadi nggak semuanya bikin sendiri. Nggak semua bikin. Bisa kerjasama juga. Iya bekerja ya? sama itu. Wah keren. Juragan Zaman Now ini kan season 2 nih sekarang nih. Kira-kira kenapa orang-orang harus nonton nih Juragan Zaman Now yang kedua? Saya lihat sekarang pesertanya makin beragam. Dari nggak hanya kuliner kan, Coach, dan hebat-hebat semua di situ. Saya lihat coba, wah hebat-hebat nih, kalau saya masuk di sini belum tentu bisa masuk, enggak nih, untungnya dapat di satu gitu. Saya lihat bagus-bagus dan hebat-hebat. Jadi lihat pengalaman mereka juga ya. Betul. Good, mantap. Dulu thank you so much. Hari ini sudah hadir. Terima kasih juga Coach. Ayam ingkung yang awalnya ayam ingkung sekarang sudah berkembang luar biasa, dari modal 1 juta sekarang sudah ratusan juta ya. Kerjasama dengan Reno Barak juga jadi business partner, dan sebetulnya kalau Pak Reno itu mau sekencang apa larinya tuh tergantung Lulu juga ya. Oh gitu ya. Dan yang penting bisnis plan-nya clear dan strategi pengembangannya juga clear. Wah, thank you. Teman-teman, silahkan nonton Juragan Zaman Now season 2. Nanti tunggu tanggal mainnya hanya di Metro TV. Saya Tom MC Play, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.